Halo, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kepada channel Jesus Christ Ministry bersama saya Adek Tavianus. Puji Tuhan, pada hari ini, malam ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita, dan di dalam segala kondisi apapun, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak semakin berkurang, melainkan semakin bertambah. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita membawa satu pujian yang akan menguatkan kita bersama-sama. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik pujian ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Hanya oleh Roh Kudus-Mu. Hanya oleh Roh Kudus-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Kami mau belajar bersama-sama. Pakai lidah bibir hamba-Mu, buka hati pikiran kami, buat kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Tuhan yang menjadi kekuatan kami, menjadi sandaran kami di dalam suatu pelayanan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami, bahkan firman-Mu yang menyembuhkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-7. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, ayat yang ke-7. Datanglah seorang perempuan
kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Puji Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus ada di Betania dan sedang bertamu ke rumah Simon si kusta. Nah, artinya Simon ini bukan kena kusta, tetapi Simon yang sudah disembuhkan. Simon yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertamu ke rumahnya yang ada di Betania. Ketika Tuhan Yesus sedang bertamu di Simon, seorang penyakit kusta ini yang sudah disembuhkan, Yesus sedang duduk bersama murid-muridnya, bersama orang-orang lain saat itu. Saya percaya bersama, tidak sendiri, bersama murid-muridnya serta bersama Simon orang kusta ini. Bahkan saat Yesus sedang duduk, tiba-tiba datanglah seorang perempuan, dan perempuan ini yang sedang datang membawa sebuah buli-buli seperti yang ada tertulis pada ayat 7. Buli-buli ini berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, ketika kita perhatikan, minyak ini adalah minyak yang dihasilkan hasil dari gaji selama 1 tahun. Jadi perempuan ini untuk mendapatkan minyak wangian ini, dia harus bekerja selama 1 tahun, dan hasil gaji dalam 1 tahun ini, maka dia membeli parfum yang sangat mahal dan yang sangat wangi ini. Tujuan wangi-wangian ini ditujukan sebenarnya pada zaman dahulu, kalau mereka menikah, seorang wanita, orang yang menikah, wanita ini yang kalau mereka menikah, mereka akan mempersembahkan wangi-wangian ini bagi calon suaminya. Nah, puji Tuhan. Tujuannya sebagai rasa hormat, sebagai rasa kasihnya, cintanya kepada calon atau suaminya yang akan menjadi suaminya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, perempuan ini belum menikah, tetapi dia memberikan apa yang dia miliki, yang dia punya, yang terbaik, hasil dari gajinya 1 tahun ini. Kalau secara manusia, mungkin pemikiran ngapain mau berikan sesuatu ini kepada seseorang yang bukan kekasih, yang bukan siapa-siapa. Namun perempuan ini membuktikan Yesus itu lebih dari siapapun. Yesus itu sangat dia kasih, Yesus sangat dia hormati. Sebagai rasa hormat dan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan. Dia mempersembahkan sebagai rasa hormat dan cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan tema persembahan yang terbaik yang harus kita pertahankan di akhir zaman ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Nah, persembahan yang terbaik itu bagian rasa hormat, kasih kita kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita berikan, yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya persembahan perpuluhan yang sesuai, yang banyak, tidak. Bukan itu saja. Tetapi ada hal yang lebih penting juga di dalam kehidupan ini yang harus kita lihat. Apa kata firman Tuhan? Persembahan yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa. Puji Tuhan. Yang pertama, iman. Tuhan mau ketika kita datang kepadanya, kita mempersembahkan, datang kepadanya dengan iman, mempersembahkan iman kita. Loh, firman Tuhan pun berkata dalam kitab Yakobus, dikatakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Jadi kalau kita datang beribadah tidak dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya akan sia-sia, tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, yang pertama, kita memberikan iman. Iman di dalam Yudas pasal 1 ayat 20, iman yang murni, iman yang kudus. Kita datang kepada Tuhan, iman yang kudus, yang murni, yang ada dalam kehidupan kita, yang daripada Tuhan yang kita terima, kita juga berikan kepada Tuhan. Kita harus datang dengan iman yang kudus kepada Dia. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-20. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas
dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kita harus membangun kehidupan kita dengan iman yang paling suci. Memberikan iman. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Jangan datang dengan tidak dengan kepercayaan. Yesus pun berkata kepada muridnya, waktu Tuhan Yesus ada bersama mereka di suatu perahu, Yesus berkata kepada murid-murid ketika ada badai, kenapa engkau tidak percaya? Tuhan Yesus tidak senang kalau kita cuma sebagai anak Tuhan tetapi tidak percaya, mengikuti Dia tetapi tidak percaya. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Yang kedua, persembahan apa yang berkenan, yang baik di hati Tuhan, yang berkenan, yang Tuhan terima. Tubuhmu, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapannya, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh ini adalah bait roh Tuhan. Kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menjaga tubuh ini untuk Tuhan, hati kita untuk Tuhan, sehingga kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa dan roh kita. Kita harus menjaga ini dalam kekudusan. Bagaimana supaya kita tetap ada di dalam kekudusan Tuhan? Kita berikan hidup kita terus di dalam firman dan roh kudusnya. Kalau kita merenungkan firman Allah, kita bergaul karib dengan Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan, menyembah, berdoa. Saya percaya hidup kita tetap ada terjaga di dalam Tuhan. Kita akan terus ada hidup takut dan menghormati Tuhan setiap hari, setiap detik. Bukan hanya di tempat ibadah, di saat kita keluar, di luar ibadah di gereja. Itulah tantangannya sesungguhnya. Kita harus menjaga tubuh ini dimanapun kita berada untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab tubuh kita adalah bait rohnya, berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita juga harus menghormati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Hidup melakukan firman Tuhan, berpikir yang positif, perkataan yang positif. Perasaan ini adalah perbendaharaan. Terus isi dengan firman Tuhan, sehingga perbendaharaan hati kita itu perbendaharaan hati kita, maka benih-benih ilahilah yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang keluar, yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah yang berkenan, yang baik di mata Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, pujian dan penyembahan. Ini penting. Nah, kita harus memberikan pujian dan penyembahan ini bukan sekedar pujian dan penyembahan yang sebagai rutinitas, datang memuji Tuhan dan ini dan itu, ya, bukan dari hati, bukan dari iman, bukan dari hati yang suci. Tetapi Tuhan mau kita memuji Tuhan dengan iman, dengan kasih dari hati yang suci untuk Dia. Karena pujian ini adalah persembahan yang sangat yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kita harus menyenangkan hati Tuhan, harus naik dan menjadi dupa yang harum di hadapan, di hadirat-Nya. Puji Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 21 di situ dijelaskan juga. Bahkan 2 Tawarik pasal 5, 11 dan 14, di saat Salomo mengatur persembahan di atas mezbah Tuhan, dan ketika itu juga hadirat Tuhan di ruangan atau di bait suci saat itu. Sehingga para imam-imam yang telah dikuduskan, mereka tidak dapat tahan lagi ketika mereka mempersembahkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap kasih mereka. Ketika Allah hadir dalam pujian orang-orang benar, mereka tidak bertahan, mereka tidak tahan di dalam hadirat Allah. Mereka tersungkur, mereka masuk kusuk menyembah, hormat dengan begitunya dalam hadirat Allah. Di saat bagaimana? Di saat memuji dan menyembah. Ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah dari hati kita, dari hati yang kudus, dengan iman kita, dengan kasih kita kepada Tuhan, hadirat Allah turun atas kehidupan kita, atas pelayanan kita, atas penyembahan kita. Puji Tuhan. Yang keempat, hati yang suci. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus ayat yang ketiga. 1 Petrus ketiga, pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Di situ saja. Tetapi kuduskanlah Kristus Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita harus menguduskan Kristus Yesus di dalam hati kita. Hati yang apa? Hati yang kudus. Kita harus sadari Yesus Kristus Tuhan Allah kita ada di dalam hati kita. Bagaimana? Kita harus menghormati Dia di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Karena hati ini adalah pusat dari segala sesuatunya. Hati ini harus kudus. Ketika hati kita jaga, kita hidup dalam kudusan, kita sedang menghormati Dia, kita sedang mengasihi Dia, kita sedang menghargai Dia di dalam kehidupan kita. Sebagai Tuhan Allah yang Maha Kudus, sebagai Tuhan Allah Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Berdampak hal yang luar biasa ketika kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita memberikan iman kita, datang kepada Tuhan dengan iman. Kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya, yang hidup dan berkenan, yang kudus di hadapannya. 3, menyembah memuji dengan hati yang kudus, dengan iman, dengan kasih. Yang keempat, terus menjaga hati kita yang suci, berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita akan terus bersama Tuhan. Dan kita akan merasakan hadirat Tuhan di setiap kita, setiap waktu, setiap dimanapun kau berada. Kita akan merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan sekedar rasa-rasa, tetapi benar-benar Tuhan ada bersama kita. Kita nikmati hadiratnya. Dampak yang luar biasa yang kita nikmati apa? 1, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, hadirat Allah. 2 Tawarik pasal 5 ayat 11, 2 Tawarik pasal 5 ayat 11 sampai 14, 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai 3, Yesaya 4 ayat 4 sampai 6, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 38, Matius 17 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan juga, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, dampak yang luar biasa, kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dampaknya apa? Kita mengalami dikuduskan di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan hadir, kita akan mengalami pengudusan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah Maha Kudus. Ketika kita hadir, kita berdekat dengan Tuhan, kekudusannya, maka kita juga akan dikuduskan oleh firman, oleh hadiratnya. Puji Tuhan. Yang keempat, kita akan mengalami kesembuhan. Percaya saja, ketika kita menyembah memuji, kita datang dengan iman kita mempersembahkan tubuh kita. Apapun itu, saya percaya kita juga akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan, bukan kesembuhan yang daripada yang lain, tetapi yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Yang kelima, kita akan mengalami kelepasan, yaitu kelepasan dari kutuk nenek moyang apapun. Kalau kita datang dengan iman, kita meminta kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, saya percaya apapun yang kita minta supaya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita akan dilepaskan asalkan kita benar-benar percaya kepada Dia. Dan kita dilepaskan dari kuasa kutuk kegelapan apapun itu, kita akan dilepaskan. Firman Tuhan juga berkata, ketika kita saling mengaku kepada hamba Tuhan atau kepada orang lain dan saling berdoa, mendoakan, engkau disembuhkan, engkau akan dilepaskan. Jangan malu untuk mengakui kesalahan kita dan jangan pernah menutupi apa yang kita telah pernah berbuat, yang kita lakukan yang tidak berkenan. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Maka kita akan mengalami hadiratnya, maka kita akan mengalami pemulihan, maka kita akan mengalami pengudusan, kesembuhan, dan pelepasan yang dikerjakan oleh Allah untuk kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik di akhir zaman ini. Tetap pertahankan, yaitu iman kita. Jangan tergeser oleh apapun keadaan, situasi di akhir zaman ini. Biarlah iman kita semakin kuat. Dan yang kedua, tubuh kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Jangan cemari tubuh kita dengan
dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran yang bercela, pikiran yang tidak baik, apapun itu tindakan-tindakan yang dapat membuat kita berdosa, yang najis, membuat tubuh ini kotor, hal-hal yang dijauhkan dari Tuhan. Amin, haleluya. Dan yang ketiga, persembahkanlah pujian dan penyembahan selagi kita ada, selagi kita bernapas, walaupun kita ada di dalam situasi pandemi COVID-19, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik. Tinggal diamlah di rumah untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun saudara bekerja dimanapun, pujian dan penyembahan naikkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai padam, jangan sampai menjadi asap, tetapi biarlah api pujian penyembahan itu tetap berkobar di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, hati yang suci kita harus jaga. Biarlah hati kita jaga tetap hidup dalam kekudusan, sebagai rasa hormat, sebagai rasa kita kagum, sebagai rasa kita menghormati Kristus Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang maha kudus, sebagai Allah yang maha kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini 4 hal ini biar kita berikan, kita pertahankan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah 4 hal ini, yaitu kami boleh mempersembahkan iman kami boleh mempersembahkan tubuh kami, pujian penyembahan kami, hati yang suci ini untuk Tuhan. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, pikiran kami, kepintaran kami, melainkan oleh karena firman dan Roh Kudus, sehingga 4 hal ini boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami dapat mempersembahkan ini, kami dapat melakukan suatu pelayanan apapun, itu semua karena berkat pertolongan dari firman dan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menjadi Tuhan Juru Selamat atas kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu, ajarkan kami untuk setia, bijaksana di akhir zaman ini, dan hidup di dalam firman Allah. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, akan berdoa, kuatkan jemaat-Mu mengalami setiap masalah, problema, pandemik apapun. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati para donatur, sponsor, bahkan partner di mana mereka berada yang memberkati kami, memberkati pelayanan ini di dalam nama Yesus. Apapun mereka kerjakan, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati usaha mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala program jangka pendek, jangka panjang dalam rencana Jesus Christ Ministry di bulan ini, di tahun ini, kami taruh semuanya di dalam tangan-Mu. Kami boleh berencana, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Biarlah kami melangkah, bukan melangkah dengan kekuatan kami, dengan akal pikiran kami, tetapi biarlah kami melangkah ketika Tuhan bersama-sama kami. Kami tidak mau melayani Tuhan tanpa hadirat Allah. Kami mau dimanapun kami melayani, Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok, di pedesaan maupun di kota. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka semua. Cukupkan segala kebutuhan-keperluan mereka. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you, God bless you, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara untuk selama-lamanya. Maranatha.